Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco tani semuanya dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh semuanya. Pagi ini saya di lokasi 3. Di lokasi 3 ini sudah berusia 33 HST yang sebelah timur, yang separuh sebelah sana itu ya. Dan yang sebelah sini masih ini 20 HST. Dan hari ini dilakukan petan atau mengambil daun yang dimakan ulat dan sekaligus ulatnya ya konco tani. Kemarin itu pembersihan gulma mulai dari yang sebelah timur sana, dan ini sudah selesai kemarin. Dan saya ambil 3 orang lagi untuk membersihkan ulat atau petan. Ngetrennya di sebutan konco-konco tani semuanya kalau proses ini adalah pengobatan ulat dengan ditan, yaitu nyedit sambil petan. Nyedit itu artinya nungging ya konco tani, bahasa Jawanya nyedit. Jadi nungging sambil petan. Petan itu seperti kita mencari kutu di rambut, itu petan kalau di Jawa. Nah, ini petan yaitu metanitumo atau mencari ulat. Diambil daunnya yang dimakan ulat sekaligus ulatnya ya konco tani. Ini usia kurang lebihnya 20 HST, yang sebelah sini dan sebelah timur itu sudah 33 HST konco tani. Oke, kita lihat. Ini masih ada yang dimakan ulat ya konco tani, karena memang musimnya musim kemarau dan masih disertai hujan, itu biasanya ulat berkembang biak dengan cepat. Padahal sudah saya pasang perangkap ulat atau spider insect trap ini. Sebenarnya mengurangi juga banyak konco tani. Nah, seperti yang ini kan kelihatan putih-putih ini, dia klaper. Banyak sekali yang nempel, ini kelihatan juga. Coba saya zoom. Nah, itu putih-putih banyak yang nempel. Semua insect trap yang saya pasang itu semuanya ditempelin ya. Tapi yang namanya klaper masih ada saja yang lolos ya konco tani. Ini kemarin habis 100 lembar. Yang bagian sana 50 lembar, bagian sini 50 lembar. Saya pasangnya habis 50 lembar insect trap. Seperti ini konco tani. Ini dimakan ulat. Sebenarnya kemarin proses ditan itu nyedit sambil petan sudah sampai di sini. Tapi karena masih saking banyaknya ulat ya, jadi masih banyak yang lolos juga. Sini sudah, yang sini belum, sama sekali belum. Proses ditan yang sebelah sini. Dan alhamdulillah untuk yang sebelah sini persentase keberhasilan pindah tanam itu mencapai kurang lebihnya 90%. Tidak sebagus yang di sana. Yang di sebelah timur itu masih banyak yang mati setelah pindah tanam. Dan sekarang saya tahu penyebabnya kenapa. Karena kurang kenyang untuk air, pemberian air di usia setelah pindah tanam itu seminggu sampai 2 minggu seharusnya full air. Airnya seharusnya harus di full, dikenyangi. Karena kalau kurang kenyang dia akan, pucuknya itu, daun di ujung itu akan kering ya konco tani. Dan itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan berikutnya. Kalau yang di sini alhamdulillah usia 5 HST setelah pindah tanam itu diguyur hujan. Jadi pertumbuhannya bagus. Walaupun saya menggunakan sprinkle, waktu ada hujan itu ya sangat membantu sekali, karena membantu volume air yang masuk ke
tanah ya konco tani. Biasanya itu yang kurang kenyang air, walaupun saya menggunakan sprinkle yang seperti ini konco tani, ini malah di bawah sprinkle ya. Di bawah sprinkle itu dia basah tapi kurang, sehingga pertumbuhannya tidak lebih bagus dari yang langsung tersiram air kenyang seperti ini konco tani ya, Mas. Yang di dekat-dekat pipa seperti itu juga kelihatan buta itu. Nah, dia usia seminggu sampai 2 minggu itu airnya kurang ya, yang di bawah-bawah paralon, malah di bawah-bawah sprinkle kelihatan buta-buta itu tumbuh, cuman lambat, tidak seperti yang terkena full air seperti ini. Ini yang agak jauh dari ini, dari pipa sprinkle, dia malah kenyang, tapi yang berdekatan seperti itu malah kurang kenyang, istilahnya masih kurang air untuk pertumbuhan awal-awal pindah tanam ya konco tani. Jadi kesalahan saya di sini waktu awal-awal pindah tanam, seharusnya air itu saya kenyangi. Kebutuhan air memang sangat banyak untuk setelah pindah tanam. Itu kelihatan buta-buta itu, yang jarang-jarang itu dia yang pertumbuhannya kurang bagus. Dan rata-rata itu yang kurang kenyang air atau berada malah di bawah sprinkle. Alhamdulillah yang sini di 4 HST setelah pindah tanam itu ada hujan. Nah, itu membantu sekali. Ini juga kehujanan konco tani yang sebelah timur ini. Cuman karena di awalnya itu kurang kenyang, usia 2 minggu, ini seperti sudah habis, tidak mau tumbuh. Terus ada hujan dan dia tumbuh, nyusul tumbuhnya, tapi masih kalah tinggi sama yang normal dari 1 HST pindah tanam ini. Dia itu masih kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Untuk pengalaman konco tani dan untuk pembelajaran konco-konco tani semuanya. Dan ini lagi contohnya yang bisa konco tani lihat, yang di bawah-bawah sprinkle itu dia malah kurang gemuk ya. Malah yang di antara sprinkle seperti ini, antara ini dan ini, dia gemuk. Bisa disaksikan yang tepat di bawah sprinkle itu airnya muncratnya malah jauh. Seperti itu konco tani. Dan ini bagus ya. Saya masih beberapa kali pindah tanam, yang paling bagus di sini. Ini persentase tumbuhnya karena itu dibantu hujan dengan kekenyangan air yang bagus. Pertumbuhannya bisa 90%. Dan yang ini kemarin kurang bagus juga konco tani. Itu kelihatan buta-buta, itu airnya kurang di usia muda ya konco tani. Dan untuk perangkat cover sebenarnya sangat efektif ya, cuman untuk mengurangi saja, tidak untuk membasmi konco tani. Tetap menggunakan insektisida untuk mematikan ulat atau pembusukan telur yang sudah terlanjur menempel di daun bawang merah kita. Yang ini sudah 1 bulan lebih, dan yang ini masih 20-an HST. Insect trap ini sangat mengurangi populasi seperti ini konco tani. Itu kalau bertelur sudah jadi berapa puluh ulat itu ya. Jadi untuk pencegahan, untuk antisipasi pencegahan atau pengurangan populasi klaper itu juga sangat membantu. Yang dia klapernya lolos dari perangkap seperti ini konco tani, sangat banyak. Tapi kan masih banyak juga yang lolos ya konco tani, yang tidak nempel. Ini juga banyak yang lolos tidak nempel. Mereka juga berhasil meninggalkan telurnya di daun bawang merah kita. Dan itu antisipasi berikutnya menggunakan insektisida untuk membonorkan telur. Ini malah sangat banyak konco tani. Tuh. Ini kalau bertelur jadi ratusan ulat ini. Kita hanya bisa mengantisipasinya dengan berlapis-lapis ya.
istilahnya berlapis-lapis perlindungannya, mulai dari insect trap, mulai dari pembonor telur sampai obat ulat yang paling ampuh. Nggak ada sih yang paling ampuh. Obat ulat yang murah sampai dengan yang mahal itu saya gunakan di sini, cuma saya sistem rollingan, tidak saya bebarengkan. Seperti saya juga memakai di sini Endur, tapi masih saya masukkan satu kali kemarin. Single, tidak ada campuran lain-lain, hanya Endur. Presa yang di sini menggunakan Presa juga, sudah 2 kali penggunaan Presa karena ini usianya sudah 1 bulan. Pemakaian Presa yang kedua kemarin juga bebarengan dengan yang di sini Endur. Dan sini juga menggunakan apa itu ya, saya lupa namanya, Bulldog atau apa. Masih 1 kali. Jadi saya seminggu sekali rollingan yang insektisida yang keras atau yang mahal. Untuk yang harian saya tetap menggunakan Tripas, Akordion sama Abamectin. Itu untuk hariannya 2 hari sekali ya Kanca Tani. Oke Kanca Tani, walaupun harga bawang merah hari ini masih kurang bersahabat dengan petani, tidak apa-apa. Walaupun harga kurang bersahabat, intinya kanca-kanca tani semua jangan menyerah. Bisa dilihat dari pembukuan kanca-kanca tani setiap tanam bawang merah itu biaya apa yang paling mahal. Kalau saya kemarin itu setelah evaluasi beberapa kali tanam, ternyata biaya yang mahal itu dari bijinya ya kanca tani, atau dari benihnya. Di sini saya menggunakan bibit biji, itu juga masih terlalu tinggi biayanya karena operasional pindah tanamnya itu jadi tinggi. Biasanya sehari selesai, jadi 2 sampai 2 hari setengah selesai ya pindah tanam. Kalau dari umbi itu kalau beli jadi atau beli yang siap tanam atau yang katanya masa simpannya sudah 3 bulan atau 4 bulan, itu juga mahal. Barengannya ini harga 25 sampai 27, itu masa simpannya 3 bulan. Untuk mengatasi itu saya ke depan memakai benih dari umbi, tapi umbi panenan saya sendiri ya kanca tani. Mumpung harganya murah, mumpung harganya di bawah 15.000, apalagi yang tanggung kecil itu harganya di bawah 10.000 ya kanca tani. Kalau kanca tani bisa menyisihkan, misal kebutuhannya 2 kuintal, menyisihkan 3 kuintal untuk tanam 3 bulan atau 4 bulan ke depan, yaitu benihnya sendiri. Nanti waktu evaluasi di pembukuan untuk biaya benihnya itu pasti akan rendah kanca tani. Saran saya seperti itu. Benih bikin sendiri. Pertamanya juga beli, tapi ditanam dan hasil panennya nanti disisihkan untuk benih sendiri. Itulah yang disebut namanya salah satu faktor yang disebut tani mandiri, yaitu benihnya bikin sendiri juga kanca tani. Untuk kualitas benihnya bisa belajar untuk menyortir benih yang bagus untuk dinaikkan menjadi askipan. Kalau untuk benih sendiri, saran saya tidak usah diombyok kanca tani. Tidak usah diombyok rapi. Kalau bisa yang yang rapi ngombyoknya, tapi kalau tidak bisa cukup diombyok seperti biasa dan disimpan dengan baik di tempat yang kering dan tidak lembab ya kanca tani. Itu sangat mempengaruhi sekali untuk biaya atau pembengkakan biaya keseluruhan. Itu yang paling banyak di penyediaan bibit. Kalau untuk obat-obatan itu relatif, karena gangguannya seperti apa, penyakitnya seperti apa, itu relatif. Kalau mau yang bagus-bagus dan yang mahal-mahal juga bisa, mau yang murah dan yang mahal dicampur juga bisa dengan sistem rolling ya kanca tani. Oh, untuk fungi juga, ini saya juga rolling funginya. Funginya saya pakai yang mantap atau mancozeb. Itu sehari, selisih seharinya saya pakai Thyssen, selisih sehari lagi saya pakai Remazol. Jadi tidak saya campur kanca tani.
Sebenarnya musim kemarau ini untuk fungi kan tidak begitu uh, membutuhkan karena hujan itu tidak setiap hari. Jadi saya pakainya itu rollingan kan, saya rolling gitu aja. Jadi ada 3 fungi itu saya masukkan 2 hari sekali dengan sistem rollingan. Jadi jatuhnya nanti habisnya nggak banyak kan nih. Misal mankosepnya itu sekarang, terus saya masukkan berarti 6 hari lagi kan nih. 6 hari lagi itu baru masuk karena saya 2 hari sekali penyemprotan. Jadi kita pandai-pandai saja mengirit serta membaca kondisi tanaman, apa yang dibutuhkan, obat apa yang perlu dimasukkan. Misal fungi tidak terlalu ada gangguan, ya nggak usah banyak fungisida yang dimasukkan, hanya secukupnya, atau dengan menggunakan banyak fungisida tapi di rolling juga kan nih. Kalau untuk insek juga bisa begitu, mulai beli yang murah seperti metomil, terus ada lagi apa itu namanya, yang murah-murah aja intinya, yang murah untuk rollingan, juga yang mahal juga beli konjotani. Jadi tidak 2 hari sekali penggunaannya mahal, itu hanya untuk pembasmian. Misal ada serangan ulat, kita spraynya sore hari atau setelah maghrib itu 2 hari berturut-turut sampai 3 hari berturut-turut, itu enggak apa-apa. Untuk hariannya, untuk perawatan, untuk antisipasinya beli yang murah-murah aja. Utamanya yang bisa untuk membonorkan telur konjotani. Kalau klapernya lolos dari jebakan seperti ini, otomatis dia akan meninggalkan telur. Kadang si klaper ini juga nakal, dia bertelur dulu baru terkena jebakan seperti itu konjotani. Bukannya klapernya yang kita jebak, cuman kita yang dijebak oleh klapernya. Jadi klaper itu dia bertelur dulu terus kejebak. Seperti itu banyak kemungkinan konjotani. Oke konjotani, saya tidak memvideokan ini dari awal mulai pindah tanam atau dari persemaian karena kesibukan, dan saya mulai dari hari ini. Nggak apa-apa, ini nanti videonya tidak runut, tidak mulai 0 HST sampai finish, tapi nggak apa-apa, kita bisa mengikuti perkembangannya bersama-sama. Bawang merah TSS atau bawang merah dari biji varietas Maserati di lokasi 3 ini. Oke konjotani, terima kasih. Mening.